Perkenalkan, nama saya Muhammad Said Abdullah, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Pati. Di sini saya akan berbagi praktik baik, yaitu diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai kebajikan yang berpihak pada murid, memberikan pemahaman akan berpikir positif bagi murid sangat diperlukan, karena sebagai pamor kita berkewajiban menuntun dan memfasilitasi sesuai kebutuhan dan kodrat murid dalam mencapai nilai kebajikan yang sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam menuntun dan mengembangkan murid secara optimal berdasarkan kodrat yang dimilikinya, maka guru perlu melakukan sebuah perubahan untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Diharapkan nilai kebajikan yang diterapkan melalui budaya positif ini menjadi keyakinan yang akan menjadi motivasi intrinsik pada murid. Tujuan penerapan budaya positif diharapkan menjadi pembiasaan baik pada murid, sehingga menjadi karakter positif dan berbudi pekerti yang luhur, dan yang menjadi tolak ukur murid terbiasa menjaga kebersihan, berbahasa yang santun, membiasakan budaya lokal, memberikan senyum dan sapaan hangat, serta menjaga toleransi. Ini masalah tindakan yang dilakukan pada minggu pertama. Saya berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait rencana tindakan yang akan saya lakukan. Selanjutnya, pada minggu kedua, menyusun keyakinan kelas dengan melibatkan semua murid. Pada minggu ketiga, saya melakukan observasi dan pemantauan terkait keterlaksanaan kesepakatan kelas yang dibuat. Dan pada minggu keempat, saya melakukan diseminasi atau berbagi praktik baik terkait pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Adapun dukungan yang dibutuhkan antara lain dukungan dan support dari kepala sekolah, peran aktif dari semua warga sekolah dan pihak terkait, dan kolaborasi dan dukungan dari para orang tua.
Selanjutnya, mari kita simak diseminasi aksi nyata yang telah saya lakukan terkait pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif dalam video berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SDN Lingkungan Muda, Bu Rianto SPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Lingkungan Muda. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul dalam acara ini diseminasi modul 14. Yang kedua, sholawat dan salam tak lupa kita haturkan pada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nanti mendapat syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya robbal. Ya, di sini saya minta izin pada Ibu Kepala SDN Lingkungan 3 dan Bapak Ibu semua. Di sini saya tidak itu menggurui Bapak Ibu, tapi saya mau praktik baik ya, yaitu untuk sebuah tugas aksi nyata saya di CGP Angkatan 9, yaitu diseminasi modul 14 budaya positif. Ya, sekarang saya ingin tanya pada Bapak Ibu semua, ada yang sudah tahu apakah itu arti dari budaya positif? Coba, siapa yang tahu Bapak Ibu? Bisa tunjuk jari. Yuk, Bu Syalem. Dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid. Ya, tepat sekali. Beli aplaus pada bosnya aja. Ya. Ya, di sini budaya positif adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, ya, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, di sini ya, tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Jadi di sini kita sebagai pendidik itu tidak boleh menuntun anak kamu harus bisa seperti ini seperti itu, tapi kita harus menuntun ya sesuai dengan kodrat alam anak ya. Ya, di sini saya mau memaparkan konsep utama budaya positif
Bapak Ibu sekalian, ada 7 nanti yang saya uraikan satu persatu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrol. 6, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Ya, yang pertama, perubahan paradigma belajar. Ya, dalam membangun budaya positif, sekolah itu dapat menyediakan lingkungan yang positif, yang aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Ya, yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Ya, coba ini ada imajinasi ibu-ibu dan bapak nanti akan praktek, ya, praktek. Cobalah buka. Nah, sini Anda misalnya A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Ya, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala Anda. Ya, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Ya, yang tugas yang rekan Anda yang B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Ya, yang B boleh membujuk, menghadir, mengintimidasi, memarahi atau menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Ya, coba sekarang berimajinasi dengan teman dekat, ya, misalnya A itu mengepala tangan, yang Pak Robi itu sebagai penggoda. Nah, coba kita beri waktu 30 detik sekarang. Nah, dan kira-kira apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Kalau membuka, mengapa alasannya? Kalau B membuka kepala tangan. Yang kedua, apakah Anda dan atau B menutup kepala tangan? Mengapa apa alasan Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Ya. Untuk dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan Anda? Coba saya beri waktu 1 menit untuk mengutarakan. Kalau yang satu tadi, kenapa tidak mau membuka? Mau membuka, ya. Yang kedua, kenapa tetap menutup kepala tangan Anda? Ya, siapa yang bisa menjawab?
Apakah tetap menutup atau membuka? Menutup. Ya. Di sini kenapa masih menutup? Karena rasanya masih nyaman untuk ditutup saja. Karena hanya 30 detik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Di sini misalnya ada kepala tangan ini ada isinya yang benda berharga, Bapak Ibu ya. Benda berharga yang mungkin sangat rahasia Bapak Ibu, sangat rahasia. Terus ada satu orang itu ingin membujuk, mengganti atau menawari uang itu, Bapak Ibu gimana alasannya? Saya mencoba menjawabnya. Ini mungkin ada kaitannya dengan pendidikan. Karena apa? Tangan mengepal, saya kira ini mempunyai prinsip-prinsip lama yang mana prinsip-prinsip ini dipegang teguh supaya masih tetap ini dilaksanakan. Untuk B itu kepinginnya memberi sesuatu yang baru, namun A masih tetap mengepal karena tidak mau menerima hal-hal yang baru. Contohnya kalau dulu kurikulum 75, kemudian ada kurikulum lagi yang baru sampai ada CBSA, kemudian ada yang baru-baru saja 2000 KTSP 2006, kemudian KTSP 2013, dan sekarang ada kurikulum merdeka. Untuk B, dengan adanya intimidasi, dengan adanya ya pokoknya dari atasan itu harus ini diterapkan, dicoba supaya dapat mengikuti kurikulum yang baru. Berarti kan yang lama harus dilepas atau disempurnakan dengan yang baru. Kemudian yang ketiga, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Kita sendiri. Begitu. Ya, betul sekali apa yang diutarakan Bu Syayem. Kasih plus lagi untuk Bu Syayem. Nah, jadi dapat disimpulkan itu tadi untuk bukalah tadi ya, itu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita akan membuka atau menutup kepala tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Ya, itu. Ya, yang lanjut, perubahan paradigma teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah
dapat menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, itu perubahan paradigma. Ya, ini disiplin positif. Ya, saya mau tanya, apa makna disiplin menurut Bapak Ibu semua? Makna disiplin menerapkan peraturan yang ada. ya, betul sekali, menerapkan peraturan yang ada. Artinya mau menambah lagi yang lain? Disiplin baca. Ya, di sini pengertian disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, ya, yang artinya belajar. Ya, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nah, nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Sini ada 5 ya, Pak Ibu ya. Ada bertahan hidup, terus kesenangan, kebebasan, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima. Kita mulai satu persatu. Kita olah satu persatu. Ya, misalnya ada kasus ya. Nah, ini ada kasus, coba dijawab nanti. Misalnya Ibu Susi, guru wali kelas 6 SD Harapan Mulia, ya, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Noval. Beberapa anak di kelas 6 telah datang padanya dan mengeluhkan Noval yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Susi, apa yang akan Anda lakukan? Nah, ini menurut Anda kira-kira apa alasan Noval melakukan hal itu? Apakah tadi kurang kasih sayang? Apa itu bertahan hidup? Atau kesenangan? Atau penguasaan? Atau kebebasan? Nah, tadi kasus Noval tadi meminta nasi pada teman-temannya. Yang bisa menjawab ada 5 tadi ya. Saya mau mencoba menjawab dari kasus Noval tadi, nggih. Untuk kasus Noval, pertama kita sebagai guru tentunya harus memanggil siswa tersebut. Kita tanya terlebih dahulu secara pribadi, apakah dari segi, ya kita sisi 5 semuanya itu kita tanyakan. Nanti salah satunya pasti anak tersebut bisa menjawabnya. Jadi alasan mengapa Noval misalnya setiap hari meminta bekal temannya, baik dari sisi misalnya
dia kekurangan kasih sayang, misalnya dari orang tuanya dia tidak diberikan uang saku, jadi kekurangan bekal makanan, jadi tidak bisa membeli makanan di luar, di kantin, ataupun dari orang tuanya juga tidak memberikan atau membawakan bekal seperti teman-temannya, sehingga dia melakukan bertahan hidup ya Pak, karena siang hari dia merasa lapar. Selain itu, kalau misalnya memang kita lihat anaknya, apakah memang anaknya punya latar belakang yang memang agak, kita tidak bisa bilang anak nakal gitu, tapi mungkin punya ada sesuatu, mungkin dia melakukannya karena kesenangan juga bisa. Ada yang mau menambahkan mungkin dari Bapak Ibu yang lain? Tadi yang dikatakan bisa betul sekali. Secara pendekatan ke novel tadi yang belum itu, pertama tadi yang terakhir kan karena kesenangan, dia merasa senang kalau minta kepada teman-temannya. Karena apa? Novel merasa diperhatikan teman-temannya. Novel loh Pak minta nasi terus, kan dia merasa senang karena diperhatikan. Atau kemungkinan Novel juga merasa sok kuasa atau penguasaan di kelas. Wah, saya kalau minta-minta itu diperhatikan, merasa menguasai kelas ini, saya jagonya, kan bisa juga kemungkinan. Terus dia merasa kalau mungkin di rumah ya tidak tahu latar belakang Novel tadi seperti apa, merasa kurang bebas, mungkin di rumah sering dimarahi orang tua ya, mungkin juga. Terus di kelas dia merasa punya kebebasan, bebas minta. Kalau di sekolah mungkin teman-temannya bukannya kurang berani, tetapi kan teman saya sendiri saja kok. Dia itu merasa ada kebebasan tersendiri di dalam kelas. Terima kasih. Terima kasih pada Bu Yuswa dan Jual, sudah bagus jawabannya. Beri aplaus lagi. Nah, ini dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Susi sebaiknya mencari tahu alasan Novel melakukan tindakan tersebut. Ya, tadi sudah dijawab oleh Bu Yuswa dan Jual, sangat tepat sekali, sangat luar biasa sekali. Ya, misalnya tadi bertahan hidup, ya, itu Novel lapar karena orang tuanya tidak memberikan bekal makan siang atau uang sakunya kurang, sudah bisa. Sudah dijawab oleh Bu Yuswa. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Ya, tadi bisa buat teman Novel jadi perhatian Novel. Yang penguasaan, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Yang kesenangan, Novel hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Yang terakhir, kebebasan, Novel merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Ya, bagus sekali. Nah, sekarang ada ke 5 posisi kontrol guru. Ya. Ada satu yaitu penghukum,
2. Pembuat merasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. Yang 5. Manajer. Ya, di sini kita sebagai pendidik atau guru ya, setiap hari pasti kita pasti ada kasus-kasus yang misalnya anak yang bertengkar, anak yang terlambat, anak yang suka ramai di kelas itu. Kita nanti menerapkan yang mana, yang 1, 2, 3, 4 atau 5. Kita lanjutkan. Ya, untuk yang pertama posisi penghukum. Nah, di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, misalnya patuhi aturan saya atau awas, itu mengancam. Kamu selalu saja salah. Yang ketiga, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Ya, itu guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajar bisa berhasil, yaitu dengan cara dia itu. Nah, ini penghukum itu nada suara tinggi, bahasa tubuh mata melotot, ya, jadi menunjuk-nunjuk menghadiri. Awas kamu terlambat lagi. Kalau datang terlambat, nah, kapan bisa datang tepat waktu? Nah, tanyakan kepada diri Anda. Nah, di sini bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu? Pada saat muridnya datang terlambat, nah, ini ada survei hasilnya, kemungkinan murid itu marah dan dendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk itu murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi kalau anak yang super nakal itu kalau melihat motor atau mobilnya bapak ibu guru yang digores dengan paku atau benda-benda yang tajam, itu yang murid yang nakal. Seperti lanjut, ini ada video yang bisa diperhatikan. Ya, menghukum. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling
contoh video yang posisi kontrol penghukum tadi bisa dilanjut. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Jadi saya jelaskan, pada posisi ini biasanya guru bersuara lebih lembut daripada yang tadi. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Halus. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Yang ketiga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di sini posisi murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya sendiri. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Pembuat merasa bersalah. Itu nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh yang merapat pada lesu, seperti lesu, seperti tidak nyaman gitu. Misalnya, adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa? Ya, setelah sekali mengecewakan ibu. Bu, benar-benar kecewa sekali. Nah, bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara itu? Hasilnya di sini, Bapak Ibu ya. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara yang negatif. Murid tertekan seperti ini yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ya, kita saksikan lagi video. Merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak Agak halus ya, Pak Ibu ya. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Oh, ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ya, lanjut.
ini yang ketiga, posisi teman. Ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hukuman baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata misalnya ya, ayo bantulah lebih bapak ya, lebih harus lagi nih. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Ya, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru yang tertentu saja dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Ya, misalnya guru kelas 1 itu dengan muridnya nanti dimasuki misalnya Yuswa izin dimasuki guru nanti beda gitu. Lanjut. Kalau posisi teman, nada suara ramah, akrab, dan bercanda, ya, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Nah, misalnya, Adi, ayolah bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah jadi ke bapak. Bukan kenapa terlambat lagi, ya, sambil tertawa, tidak seperti penghukum tadi. Ya sudah tidak apa-apa, dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Kamu ini ya sambil senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Nah, sehingga di sini murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, ya, misalnya Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Dan belum tentu berlaku pada guru yang lain. Ya, kita lihat video lagi. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membawakan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, itu mungkin teman. Lanjut.
Yang keempat, posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi, ya. Pada saat kita mengawasi anak, kita harus bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi ya. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid ya sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Misalnya ada ini ya, peraturan apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa, nah itu seorang pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan atau daftar cek. Ya. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ini ada gambar lagi, untuk pemantau itu ada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Misalnya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Adi menjawab, tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Adi, paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaanmu yang diperlawan seperti ini? Hasilnya begini. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar tadi peraturan oleh sekolah. Ya. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa tinggal seorang diri karena dipantau tadi. Ini video lagi. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah itu saja. Yang kelima yaitu polisi manajer. Nah, polisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer
telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita mengingat murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, yang mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada resolusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Ya, seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, nah, itu kembali ke keyakinan kelak. Apakah kamu meyakininya? Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Terus apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, jadi tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau, karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melalui restitusi. Namun perlu disadari, ya, di tujuan akhir dari 5 posisi kelompok seorang guru adalah penyiapan posisi manajer. Ya, di sini untuk Bapak Ibu sekalian, dari kelima tadi, yang menghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer, apa kira-kira Bapak Ibu yang sudah pernah dilakukan pada anak didiknya, yang penghukum atau pemantau, teman? Coba ada yang bisa menjawab dari kelima tadi? Semua ya? Semua ya? Semua pernah ya? Ya, semua pernah. Ya, saya sendiri juga awalnya sebelum mengikuti TGP ini ya penghukum, ya, disuruh lari lapangan 10 kali penghukum. Kemudian ya di sini dipimpin oleh fasilitator dan PP ya, kita untuk melakukan yang manajer, kalau bisa yang manajer tadi tuh. Nah, ini manajer, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Dan sana nih percakapan, Adi, apa kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu yang bisa kamu lakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa di tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa di tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaikinya. Nah, ini bagaimana perasaan murid kalau
berlakukan seperti ini. Itu posisi manajer adalah seorang guru sebaiknya lurus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang, bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid tadi ya, atau bersenja-senja. Itu mereka sebagai guru, sebagai teman murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya yang ada peraturannya tadi. Namun kalau manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid, yaitu berpihak pada murid tadi. Nah, tentu dengan bimbingan guru. Kita saksikan video yang manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu Hadia. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, betul. Ya, dari posisi kelima tadi, kalau di sekolah dasar ya cukup sulit ya Bapak Ibu ya, karena anaknya pemikirannya masih dasar. Ya, kalau untuk kasus kelas 1 itu malah kalau kita posisi manajer ya, insya Allah ya bisa, tapi ya kurang maksimal. Kelas 6 insya Allah bisa. Ya, itu kalau 1 ya ditanya ya lorong. Orang masih masa kecil Ya, ya saya lanjutkan. Ya, yang ke-6 itu kenaikan kelas. Ya, di sini kenaikan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal
yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjaga keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Ya, untuk pembentukan keyakinan kelas ini sebaiknya dibuat pada awal pembelajaran tahun ajaran baru. Untuk anak-anak disuruh ini ada beberapa pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih tinggi dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran, bukan paksa. Ini. Segitiga resolusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kamu bukan satu-satu yang pernah melakukan kesalahan ini. Yang pertama, yang kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu kita menjawab kamu perlu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini kalau kita menggunakan resolusi itu yang posisi manajer ya, Bapak Ibu ya. Tadi. Ini yang kelas satu yang menstabilkan identitas. Untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, guru berkata, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kita bisa menjelaskan ini. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apa kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, itu membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Ya, sini guru berkata, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Nah, yang terakhir, yang ketiga tadi menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Misalnya, guru berkata, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ya, penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab atau bisa dipercaya? Itu. Ya, ini terima kasih Bapak Ibu semua sudah mengikuti pemaparan saya pada siang pada ini. Ini tentang tadi apakah dari awal sampai akhir ada yang kurang jelas mohon
ditanyakan untuk 7 materi tadi. Ada yang belum jelas, Bapak Ibu? Sudah jelas? Ya. Kalau sudah jelas, ya. Ini kalau sudah jelas, kita refleksi ya, umpan balik tadi dalam ya, umpan balik dari materi budaya positif tadi ya. Bagaimana perasaan saat ini Bapak Ibu sudah mengikuti pemaparan tadi, presentasi tadi? Perasaannya masih gimana? Ya. Setelah melihat tadi tentang budaya positif tadi, perasaan saya saat ini senang, bahagia karena ada tambahan ilmu tentang budaya positif, yaitu ada 5 posisi kontrol guru yang tadinya penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Dan ada konsep utama budaya positif dan sebagainya, ada contoh-contohnya, ada videonya yang menunjukkan jadi bisa untuk tambahan kita untuk mengontrol diri saya sendiri sebagai guru. Bisa itu Pak, terima kasih. Kasih plus untuk Buan. Ya, yang kedua, setelah mengikuti materi penimbasan atau diseminasi pada hari ini, bagaimana perasaannya? Sudah terjawab semua dari Buan. Sudah terjawab ya. Nah, yang terakhir, target saya setelah ini, ya, setelah mengikuti pemaparan budaya positif, setelah ini bagaimana Bapak Ibu menerapkan kepada murid, targetnya gimana ada? Bagaimana? Menurut? Ada Pak. Saya jelaskan. Ya, setelah saya mendapatkan ilmu dari Pak Sahid bagaimana cara memberi teguran pada siswa, target saya setelah ini itu menerapkannya pada siswa dengan berbagai macam teguran-teguran, dari mulai yang halus, kemudian dengan mendekatkan kepada siswa, enggak yang langsung hei kamu salah, langsung kayak gitu enggak, tapi dengan menjadi teman siswa yang lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih untuk guru yang sudah memberikan tanggapan ya. Saya beri aplaus lagi untuk guru ya. Nah, di sini dalam budaya positif ya, kita harus menjadi manajer kalau bisa Bapak Ibu ya, dalam mendidik anak, membimbing anak itu ya. Saya sendiri ya itu merubah sedikit demi sedikit, karena yang dulunya sebelum mengikuti CGP ya sering penghukum ya. Di sini saya kemarin itu menerapkan yang restitusi ya, segitiga restitusi. Kasusnya Albert yang datang melambat kemarin itu saya coba dengan manajer, itu anak bisa berpikir Bapak Ibu ya. Dia tidak marah, tidak dendam, ganti gitu, malah dia itu malah bertanggung jawab. Setelah ditanya Bapak Ibu guru atau ya saya sendiri tadi ya, itu dia menyadari kalau dia sering datang terlambat ya. Itu kalau nanti ada anak yang datang terlambat atau bertengkar atau gimana ya, kalau bisa ya itu posisi manajer ya, paling tidak posisi teman ya. Kalau penghukum ya, karena ini merdeka belajar, itu kita harus berpihak pada murid, kita hanya fasilitator atau motivator ya. Di sini dari awal sampai akhir, apabila ada tutur kata yang tidak berkenan pada Bapak Ibu semua, saya mengucapkan terima kasih sudah
mengikuti pemaparan saya benar positif dari awal sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih apa lagi Pak?